nggak harus dipantau gitu loh. Kalau nggak disuruh nggak kerja, kalau nggak diawasin kerja salah-salah maksudnya. Iya, aduh itu luar biasa sih, itu haleluya banget sih. Beneran aku tuh emosinya cuma di situ. Kalau yang tahu Guru Grooming pasti tahu juga bahwa saya itu ngefans dengan satu perempuan di dunia namanya Jello. Dulu saya berpikir di Indonesia juga ada Jello. Nah ini orangnya, Nafa Urbach. Nah, Mbak Nafa, aku mau nanya nih ya. Iya, Kak. Mbak Nafa kan sekarang punya bisnis. Udah pasti kesel tiap hari sama SDM di Indonesia. Oh wow, Nah, amazing. standar SDM yang bagus itu seperti apa sebenarnya? Aduh, itulah kesalahan awal dari perusahaan itu karena benar-benar tidak mengenal bagaimana cara merekrut SDM yang baik gitu. Akhirnya jadinya setiap 2 bulan sekali harus ganti, setiap 3 bulan sekali harus ganti. Itu karena apa? Karena kesalahan, karena aku nggak ngerti. Sebenarnya SDM yang baik itu seperti apa gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi dari awal perekrutan tuh yang merekrut tuh udah mesti paham standarnya seperti apa. Harusnya HRD ngerti, harusnya HRD paham gitu kan. Tapi pada saat itu mungkin cepet-cepet juga kali ya, mungkin pengalaman juga, mungkin memang aku butuh diajarin, oh begini loh Naf, kalau bangun perusahaan tuh seperti ini, oh standarnya untuk menerima karyawan tuh seperti ini gitu. Nah akhirnya memang aku mengikuti beberapa seminar dan akhirnya aku tahu bahwa standar untuk menerima pegawai itu yang benar-benar mereka itu yang apa namanya interaksinya bagus, punya good personality, terus good communication skill, terus nggak harus dipantau gitu loh. Kalau nggak disuruh nggak kerja, kalau nggak diawasin kerja salah-salah maksudnya. Iya, aduh itu luar biasa sih, itu haleluya banget sih. Beneran aku tuh emosinya cuma di situ gitu. Kayak aku punya 3 admin, tapi 3-tiganya bisa nggak kerja gitu. Padahal lucunya orang-orang ini kalau kita marah karena kita sudah bayar tidak bekerja sesuai standar, dia pikir kita yang gila, tukang marah dan emosi. Iya, we are the bad guy. Iya, the bad guy. Gitu. Bisa kayak gitu, pokoknya we are the bad guy. Padahal lo harusnya kamu mengerjakan bagian kamu dong. Ada harga yang udah dibayar, kamu harus mengerjakan bagian kamu. Bagaimana aku tuh less headache kalau seandainya ini malah nambahin headache aja gitu. Jadi memang SDM kita tuh masih perlu diperbaiki kualitasnya. Aduh Kak, mohon amat sangat bagaimana cara memperbaiki SDM di Indonesia. Nah, terus kira-kira menurut Mbak Nafa, apa sih penyebabnya orang-orang ini kok kerja asal-asalan, gak ada kualitas? Ya mungkin karena satu, mereka nggak mengejar goal, terus tidak punya bakti, tidak punya sopan santun, atau mungkin ya udahlah gue hidup untuk gaji, yang penting ada buat bayar kos, yang penting buat bayar makan, bisa kirim nyokap, udah. Karena kemarin pas waktu aku wawancara ada beberapa yang kamu bekerja untuk apa? Rata-rata untuk itu, untuk biaya hidup aja. Untuk biaya hidup. Tidak ada itu pikirin karir. Betul. Itu kan alasan yang tidak bisa diterima oleh perusahaan. Karena masalah pribadi itu urusan kamu gitu loh. Kalau itu istilahnya kalau kamu kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya itu kewajiban kamu as a personal pribadi kamu di rumah kamu. Tapi kalau di perusahaan, saya mau bekerja karena saya ingin mengembangkan, seumpamanya gitu. Usaha. Ya, kreativitas saya di dalam kantor, atau saya ingin mencari pengalaman, atau saya ingin mengembangkan talenta atau apa gitu. Jadi ada harga dan barang, digaji harus kerja, kecuali kerjaan sosial nggak ada yang bisa paksa ya. Anda ingin dihormati orang, jika Anda ingin di-respect orang, Anda harus punya kualitas kerja. Karena jika Anda punya kualitas kerja, Anda tidak akan diomel-omelin orang. Ketika Anda tidak diomel-omelin orang, Anda artinya sudah dihargai dan dihormati orang. Pada masa aku jatuh, itu memang ada masa kejatuhan itu aku sekitar 1 tahun lah, 1,5 tahun. Tapi di situ akhirnya aku benar-benar belajar bahwa aku tidak lagi menghakimi orang-orang yang berdosa.